Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar merangkai sirkuit ventilator merek Servo berikut dengan cara melakukan running ventilator. Berikut ini tampilan ventilator merek Servo. Lebih ramping dan lebih fleksibel. Sebelum masuk ke bagaimana cara penggunaannya, langkah awal yaitu sambungkan mesin ke arus listrik dan menghubungkan air dan oksigen ke panel oksigen sentral. Langkah yang pertama, menyalakan mesin dengan cara menarik tuas ke arah bawah dan geser ke arah kanan, sedangkan ke arah kiri untuk mematikan mesin. Lampu indikator hijau menyala. Nah, selanjutnya yaitu memasang sirkuit ventilator. Seperti biasa ya teman-teman, kita memasang humidification chamber terlebih dulu. Kemudian menghubungkan selang inspirasi, selang yang berwarna biru dari mesin ke chamber. Nah, seperti ini. Kemudian memasang selang ekspirasi yang berwarna putih ke mesin. Selanjutnya menghubungkan selang inspirasi dan ekspirasi dengan YPIS dan menutupnya dengan tes selang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita biasanya menggunakan NeoFlow, sedangkan pada sirkuit ventilator servo ini kita menggunakan NeoFlow hanya jika pasien berat badannya kurang dari 1000 gram. Jadi kita pastikan terlebih dahulu berapa berat badan pasien yang akan menggunakan ventilator ini. Selanjutnya memasang sensor suhu pada chamber dan pada selang inspirasinya. Seperti ini pada chamber, kemudian pada selang inspirasi. Nah, untuk perbedaan sirkuit reuse dan sirkuit disposable, untuk yang reuse memiliki water trap, sedangkan sirkuit disposable tidak ada water trapnya tetapi memiliki heater wire di dalam selang ekspirasinya. Nah, ini kabel yang digunakan untuk menghubungkan sirkuit yang disposable, pasang pada chamber, kemudian menghubungkan kabel lubang 2 untuk selang ekspirasi, yang kabel lubang 3 untuk selang inspirasi. Selanjutnya
melakukan pre-use check. Pada layar monitor ventilator, tampilannya seperti ini. Untuk melakukan pre-use check, kita menggunakan test tube. Dan untuk pembersihannya cukup menggunakan alkohol 70%. Yang pertama, membuka selang inspirasi dan ekspirasi yang sudah terpasang pada mesin. Digantikan dengan test tube. Pasang test tube-nya ya teman-teman pada mesin ventilator seperti ini. Kemudian memulainya dengan menekan yes pada layar monitor. Nah, pada layar monitor tampilannya seperti ini. Ada beberapa tahapan cek yang akan dilakukan oleh mesin secara otomatis dan kita tinggal ikuti saja instruksinya. Mesin secara otomatis akan melakukan pengecekan pada barometer dan indikator-indikator internal lainnya. Nah, kita tunggu sampai proses pre-use check selesai, sampai semua indikatornya berwarna hijau. Nah, ini tahap demi tahap sudah dilalui. Jika ada yang bermasalah, maka akan menunjukkan failed. Sementara ini semua masih pas ya teman-teman. Lumayan lama ya teman-teman karena banyak poin atau banyak indikator yang harus dilakukan pengecekan. Selanjutnya kita akan melakukan kalibrasi sirkuitnya dengan cara melepas test tube-nya dulu. Kemudian memasang kembali selang inspirasi dan ekspirasi. Nah, begini dipasang kembali ekspirasi dan inspirasi. Kemudian blok earpiece boleh dengan tangan atau menggunakan alat khusus. Di blok seperti ini. Kemudian klik OK.
klik OK. Nah, ini kalibrasi mesin sudah selesai. Reuse check sudah selesai. Alat ventilator sudah bisa digunakan untuk pasien neonatal, pediatrik, dan HFO. Kemudian tekan yes untuk memulai. Nah, jika sudah selesai pre-use check, tampilannya seperti ini. Jika pasien berat badannya kurang dari 1000, maka kita menggunakan NeoFlow. Kita pasang NeoFlow-nya. Kemudian menghubungkan kabelnya ke mesin. Nah, seperti ini. Saat kita memasang NeoFlow, maka mesin secara otomatis akan menginstruksikan untuk melakukan kalibrasi NeoFlow dengan cara membuka sambungan NeoFlow dengan YPIS. Kemudian tekan continue. Blok kedua sensor pada NeoFlow. Seperti ini. Nah, proses kalibrasi. Nah, saat kalibrasi sudah selesai, kita dapat memasang kembali NeoFlow pada sirkuit. Kemudian klik OK. Oke, dah bisa dipakai untuk pasien kurang dari 1 kilo. Bisa pilih pasiennya neonatal, ini mode invasif atau non invasif. Ini modenya. Ketika kita akan mengisi berat badan, bisa pencet ini. Ini pilih gendernya, mau female atau male. Tinggi badan ini tidak perlu diisi, kalaupun diisi lebih baik, kalau nggak diisi nggak apa-apa. Ini berat badannya. Misal berat badannya 1000. Pak, kalau 1000 pakai NeoFlow, Pak? Iya. 1000 atau kurang, Pak? Oke. Dah. Done. Tinggal pilih tipenya, non invasif atau non invasif. Ketika invasif, pilih modenya, ada pressure control, ada PRVC, ada synchronize, rolling di invasif. Ketika ventilasi kita pilih invasif, akan muncul mode pressure control. Salah. Pressure control, PRVC. Ini yang synchronize antara pasien dan mesinnya. Ini yang CPAP, kontan CPAP. Kalau di Draeger ya SPN CPAP. Ketika kita akan milih volume garanti, langsung pencet PRVC-nya. PRVC ki pressure regulated volume control. Untuk mode untuk parameternya ada oksigen konsentrat, PEP, RR. Di sini tidak volume yang ingin dicapai, IE, kemudian time inspirasi, rise time. Ini time inspirasi atau rise time, Pak? Time inspirasi. Nah, time inspirasi rise time kan berapa persen dari time inspirasinya? Sama persen. Oh, ini triggernya ada di sini. Kalau mau milih spontan ya langsung spontan aja. Kalau pressure control ini, kalau pasiennya nggak bisa nafas sama sekali ya, yang jadi triggernya waktu. Tapi kalau ketika pasiennya sudah bisa nafas, dia akan mempersilahkan nafas pasien untuk men-trigger ventilator. Jadi seperti mode PCAC kalau di Draeger. Ini bisa, ini hanya pencet pressure control aja. Nanti dia akan mendeteksi nafas pasien ada atau tidak. Kalau ada ya dia mempersilahkan pasien untuk men-trigger mesin ini.
Udah ya, ini HFO. HFO parameternya sama, oksigen konsentrat, Pmin, amplitude, terus frekuensi sama IEHF-nya ada juga semua. Sama. Kalau untuk non invasif sama teman beda same pasien aja. Sama tapi namanya aja. Nasal CPAP sama pressure control. Pressure control kalau di Draeger kode sama dengan PCCMV. Ada backup RR sama itunya. Nafa ini ada tulisan di sini tapi belum bisa dipakai. Karyadi tidak membeli modem Nafanya. Modul Nafanya tidak dibeli. Udah ini. Oh, ini. Nah, ini itunya parameternya oksigen konsentrat, TEP, RR yang disetting, PC above PEP itu kalau di Draeger P inspirasi pressure. P inspirasi pressure, PIP ya. Kemudian IE sama time inspirasinya di juga. Kalau untuk nasal CPAP ya hanya oksigen konsentrat sama CPAP-nya aja. Tapi nggak ada O2 terapi ya? Nggak ada O2 terapi. CPAP PEP. CPAP-nya dia nulisnya CPAP. Ini PEP-nya. Udah sih kalau ini. Kemudian Jika akan menggunakan nebulisasi, maka kita dapat langsung menggunakan ventilator servo ini dengan menyiapkan sirkuit tambahannya. Nah, seperti ini sirkuit tambahannya untuk melakukan nebulisasi. Selang nebul ini yang akan disambungkan ke sirkuit yang sudah terpasang. Kita butuh beberapa konektor untuk menyambungkan sirkuit tambahan ini. Nah, ini konektor yang bawaan dari ventilator servo, ada konektor lubang 3, ada konektor untuk tempat obatnya. Cara memasangnya yaitu dengan menyambungkan sirkuit tambahan tersebut dengan selang inspirasi. Seperti ini ya teman-teman. Konektor lubang 3-nya dipasang, kemudian disambungkan lagi dengan tempat obat. Obatnya dapat kita masukkan lewat lubang tersebut. Kemudian sambungkan kembali dengan selang ekspirasi pada YPIS. Kemudian pasang kabel pada alat nebul dan pada mesin ventilator. Kemudian cara yang dilakukan pada monitor ventilator, pilih manuver, kemudian nebulization, dan menentukan waktu lamanya nebul, kemudian start. Jika menggunakan NeoFlow, dilepas terlebih dulu NeoFlow-nya. Nah, ini jika sudah klik start, maka akan ada indikator bahwa sedang proses nebulisasi. Indikatornya ada di sini. Nah,
seperti gambar percikan-percikan air atau uap air gitu ya. Kemudian jika akan melakukan suction pada pasien, maka pilih manuver, kemudian O2 Bose level. Lanjut dengan menekan FiO2 100% atau boleh naikkan secara manual. Kemudian pilih centang untuk memulai pemberian hiperoksigenasi. Nah, pada bagian pojok kiri bawah layar monitor terdapat indikator waktu saat pemberian hiperoksigenasi. Nah, pada bagian sini ya teman-teman. Perlu diingat teman-teman, jika kita akan running ventilator yang akan digunakan langsung kepada pasien, maka kita menggunakan prinsip steril dengan menggunakan handscoon steril. Nah, demikian tutorial cara penggunaan ventilator merek Servo. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.